Ada 6 aplikasi pinjol legal OJK yang sudah ada di lapangannya merata di berbagai kota. Oke, dalam video ini ada update yang terbaru lagi di tahun 2024 bulan September yang harus gua publik yang mengenai di lapangan pinjol legal OJK. Tentu teman-teman yang memiliki pinjaman online legal OJK, teman-teman pasti bakalan takut sekali atau sedang mencari info tentang desa lapangan dari pinjol legal OJK ataupun pinjol semi legal OJK. Silakan simak video ini sampai selesai. Dalam video ini gue akan membahas ada 6 aplikasi pinjol legal OJK yang memang sudah ada di lapangannya. Gue akan berikan daftar listnya, pinjolnya apa saja, keberadaannya di mana saja, dan bagaimana cara untuk menghadapinya, dan bagaimana lepas dari terornya. Mungkin nanti gue akan berikan penjelasannya di akhir video, cara-caranya, tips-tipsnya, dan banyak sekali akan gue berikan tentang desa lapangan dari pinjol legal OJK ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas 6 aplikasi pinjol legal OJK yang sudah ada di lapangannya. Namun teman-teman tak perlu khawatir atau tak perlu takut bila teman-teman mendapatkan informasi tentang desa lapangan yang gue publik ini. Gak usah takut dulu, tapi teman-teman dengarkan sampai selesai. Jangan diambil nama APK-nya saja, jangan diambil nama desa lapangannya apa saja, tapi dengarkan seutuhnya agar teman-teman tidak gagal paham. Tentunya paham setelah Anda mendengarkan informasi ini, dan tentunya teman-teman makin berani untuk galbenya, dan tentunya teman-teman mengerti saat Anda galbe di pinjol legal OJK yang sudah ada di lapangannya apa yang harus Anda lakukan. Namun sebelum gua akan memberikan daftar nama list APK-nya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, share, dan bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Oke, kita akan menjawab dan kita akan berikan nama aplikasinya sambil gua akan jelaskan. Yang pertama, ada aplikasi pinjol legal OJK yang bernama Pinjol UAtas. Pinjaman online UAtas, dia legal berizin OJK. Nah, di tahun 2024 ini, bulan September, dia sudah merata di mana-mana, bro. Ya, sudah ada di Pulau Jawa. Jakarta sudah ada, Jabodetabek sudah ada, Pulau Jawa sudah ada, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah ada. Dan apalagi kalau di Jakarta memang sudah ada. Namun, teman-teman, apabila Anda galbe di sebuah aplikasi pinjol legal OJK yang bernama UAtas, tak perlu takut, tak perlu khawatir didatangi desa lapangan. Kenapa tuh Bang? Nanti akan gue jelaskan kenapa ya. Namun untuk pinjol UAtas desa lapangannya ini masih random, bro. Tidak terlalu rajin, tidak terlalu rajin. Ya, kecuali Anda galbe di pinjol kredit pintar, sudah pasti banget didatengin. Tapi kalau di pinjol UAtas, walau kategorinya sudah ada, tapi belum bisa dipastikan Anda didatengin. Ingat, walau kategorinya sudah ada desa lapangannya. Oke. Urutan yang kedua adalah dari aplikasi pinjol legal OJK yang bernama Pinjol Easy Cash. Aplikasi pinjol legal OJK Easy Cash, dia sudah ada di lapangannya, bro. Sudah merata di berbagai kota, yaitu di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Jabodetabek juga sudah ada. Nah, kembali lagi dengan topik yang tadi di awal, ini sama saja. Untuk pinjol Easy Cash masih random sekali bila didatengin. Kenapa bisa dikatakan random? Nanti akan gue jelaskan juga, dan untuk solusi nanti akan gue berikan. Namun dalam video ini gue akan berikan daftar listnya dulu. Kenapa? Nah, teman-teman gak usah khawatir dan gak usah takut dulu. Ya, pinjol Easy Cash memang sudah ada desa lapangannya, udah merata di berbagai kota. Jawa Barat apalagi sering banget didatengin nasabah-nasabah yang galbe pinjol. Tapi masyarakat di Jawa Barat yang gue dapatkan informasinya masih random juga didatengin. Kenapa bisa seperti itu? Ini yang benar-benar membuat kita senang dan bahagia, karena berbeda sekali desa lapangan dari pinjol Easy Cash dengan pinjol legal OJK yang bernama kredit pintar. Jadi teman-teman kalau punya Easy Cash, pastikan Anda sudah tahu cara bagaimana
berhadapan atau berkomunikasi dengan DC lapangan dari pinjol EasyCash. Untuk keberadaannya tadi ya Jabodetabek dan juga Pulau Jawa ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga di Jawa Barat ya, dan juga di Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ada. Tapi kategorinya sudah ada DC lapangannya. Namun untuk kevalidan nasabah yang didatengin DC lapangan ini masih random bro, belum tidak ada kepastiannya. Tapi kategorinya sudah ada, oke? Itu dari pinjol EasyCash. Yang ketiga, dari pinjol legal OJK yang bernama Singa ID. Untuk pinjol Singa ID, memang kategorinya sudah ada DC lapangannya bro. Ya, walaupun dia kategorinya sudah ada pinjol Singa ID, namun dia masih sangat random sekali di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ini belum ada. Kenapa belum ada? Belum ada yang didatengin bro. Hanya di Jabodetabek saja. Nah teman-teman yang memiliki Galbay di sebuah aplikasi pinjol Singa ID, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Sama, DC-nya masih random juga. Kenapa? Nanti kan gue jelaskan nih. Ini sangat seru sekali bro. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, tetap Galbay dan tetap lanjutkan. Dan selanjutnya yang keempat ini dari pinjaman online legal OJK yang bernama Indodana. Aplikasi pinjol legal OJK yang bernama Indodana, DC lapangannya sudah merata di mana-mana. Tentu ini DC lapangannya hampir setara dengan pinjol kredit pintar bro. Dia pasti akan datang bila teman-teman terlambat ataupun gagal bayar. DC lapangan dari pinjol Indodana pasti akan mendatangi Anda. Dan dia sudah ada di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ya, dan juga Jabodetabek sudah ada. Nah, kategorinya memang sudah ada DC lapangannya dan dia pasti akan mendatangi Anda bila Anda terlambat ataupun gagal bayar. Tapi teman-teman jangan takut dulu apabila gue informasikan ini, tapi gue akan berikan solusi dan trik-triknya masalah Galbaynya agar teman-teman lebih paham dan lebih berani lagi. Yang selanjutnya dari aplikasi pinjol legal OJK yang bernama pinjol Dana Rupiah. Aplikasi pinjol Dana Rupiah ini sudah ada DC lapangannya bro. Sudah ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Namun kalau untuk di Jawa Tengah, Jawa Timur ini belum ada. Baru ada di Jabodetabek saja, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Dan di Bandung juga sudah ada. Namun kategori dari pinjol Dana Rupiah sudah ada. Tapi yang perlu Anda harus tahu bahwa DC lapangan pinjol Dana Rupiah masih random. Orang-orang yang Galbay di pinjol Dana Rupiah didatengin DC lapangannya masih random banget bro. Masih random. Artinya tidak pasti Anda didatengin. Berbeda dengan pinjol Indodana, pasti Anda didatengin. Tapi kalau di Dana Rupiah, walau kategorinya sudah ada, tapi belum tentu Anda didatengin. Kenapa? Nanti akan gue jelaskan nih bro. Nah, teman-teman yang tadi gue sebutkan, orang bilangnya itu adalah pinjol semi legal. Hati-hati teman-teman apabila mendapatkan informasi tentang pinjol semi legal, Anda bisa keliru dan gagal paham. Makanya simak video ini sampai selesai. Oke, dari aplikasi pinjol legal OJK yang berikutnya untuk DC lapangannya adalah untuk dari Shopee ya. Untuk Shopee sudah ada DC lapangannya bro. Ya, DC lapangannya sudah ada di Shopee, di SpayLater ataupun di S-Pinjam sudah ada. Namun walau mereka dari Shopee sudah ada DC lapangannya, teman-teman gak usah takut dan gak usah khawatir. Walau teman-teman memiliki limit besar, gak usah takut dan gak usah khawatir. DC lapangannya masih random. Dan juga untuk DC lapangan dari Shopee hanya di Jabodetabek dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi mereka sudah berkategorinya, sudah memiliki DC lapangan bro, atau debt collector ataupun field collection. Namun masih random orang yang Galbay di pinjol ataupun dari SpayLater dari Shopee didatangi DC lapangannya. Masih random sekali. Ada yang limitnya besar tidak didatengin, ada yang limitnya kecil didatengin. Nah ini sebenarnya kabar gembira juga. Orang-orang yang Galbay di Shopee
limitnya besar, belum tentu Anda didatengin. Jadi limit besar itu bukan menjadi prioritas penagihan bro, tapi zona yang dimiliki debt collector ataupun pihak ketiga tersebut. Jadi tergantung pihak ketiganya bro. Kalau pihak ketiganya ini sudah melingkup di kota itu, maka sudah ada desa lapangan yang akan mengunjungi kalian. Nah, itu seputarnya seperti itu untuk informasinya. Gue akan berikan penjelasannya dan gue berikan arahannya dan gue berikan tips triknya untuk desa lapangannya. Nah, teman-teman, untuk informasi yang tadi gue sampaikan, ini hasil dari para member gue yang memberikan bukti-buktinya didatengin desa lapangannya. Oke, itu bukti-buktinya sudah gue dapatkan dan juga untuk keasliannya. Ya, jadi teman-teman yang galbay di semi legal ataupun pinjol-pinjol tadi gue sudah sebutkan, teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir, itu masih random ya. Jadi teman-teman kalau didatangi sama desa lapangan, lalu Anda bertemu dengan desa lapangan, satu, Anda harus tenang, rileks, dan jangan terlalu banyak halusinasi. Maksudnya berhalusinasi adalah ketika Anda ada yang ngetok pintu berhalusinasi bahwa itu desa lapangan. Ketika dia menyebutkan dari kredit pintar, maka teman-teman berhalusinasi itu adalah desa lapangan. Salah cara berpikirnya. Anda harus bisa tenang, Anda buang halusinasinya bahwa yang datang itu adalah tamu ataupun teman gue. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa memberikan penjelasan arahan-arahan kepada desa lapangannya. Mengapa Anda telat bayar? Mengapa Anda gagal bayar? Bilang saja Anda sudah resign kerja. Bilang saja Anda driver online. Bilang saja Anda freelance. Makanya teman-teman pemasukan keuangannya berkurang. Jadi berikanlah alasan-alasan yang masuk di akal agar desanya bisa mengerti keluhan Anda. Sebenarnya sangat simpel dan sangat gampang sekali untuk mengatasi desa lapangan. Cuman Andanya sendiri terlalu banyak berhalusinasi. Buanglah halusinasi Anda yang mengenai desa lapangan galak, arogan, kasar, dan sebagainya. Bila dia kasar, laporkan kepada pihak yang berwajib. Bila dia melanggar SOP, laporkan kepada OJK dan AFI. Bila laporan Anda tidak terima, Anda harus tegas kepada desa lapangannya. Saya nggak akan mau bayar ya. Jangan takut. Utang piutang dari pinjaman online itu hukumnya perdata atau slik OJK saja bro. Anda di blacklist, Anda tidak bisa pinjam lagi. Artinya Anda di blacklist ke daftar hitam. Artinya teman-teman tidak bisa pinjam lagi di kredit ataupun di kendaraan ataupun di kur ataupun di ngambil berbagai macam kreditan. Itu nggak bisa bro. Hanya itu saja. Anda punya aset tidak bisa ditarik. Anda punya harta tidak bisa ditarik. Dan Anda tidak bisa dipenjarakan. Karena hukumnya hanya perdata saja. Bila pinjol ini memasukkan Anda ke dalam perdata, tentu pinjol tersebut tidak akan mampu. Kenapa tidak akan mampu? Karena biaya untuk perdata tersebut di pengadilan sangat besar sekali. Sedangkan Anda punya utang 10 juta, 50 juta, ataupun 30 juta. Itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Kenapa? Karena si pinjolnya sudah mengeluarkan biaya besar, tapi di pengadilan tetap si nasabahnya yang menang. Nah, karena kalau Anda memang nggak punya duit, di pengadilan Anda digugat, ya nggak kenapa-napa bro, tetap galbay saja, gitu kan. Itulah enaknya pinjol seperti itu. Makanya teman-teman harus paham dan harus mengerti. Dan selanjutnya, kalau teman-teman sudah mengetahui, oh ternyata pinjol ini kategorinya sudah dari lapangan, apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah wajib menginstal aplikasi pinjolnya. Jangan ada lagi aplikasinya di dalam handphone kalian. Jangan. Kenapa? Karena pihak debt collector akan bisa mendeteksi lokasi Anda dari hasil Anda masih menginstal. Karena aplikasi tersebut bisa mengirimkan lokasi Anda kalau aplikasinya masih ada. Kalau aplikasinya masih ada, maka aplikasi ini bisa mengirimkan sebuah titik lokasi Anda. Makanya teman-teman harus wajib menginstal aplikasinya. Jangan diinstal lagi, baik itu dari Shopee, Anda galbay, aku laku, ataupun siapapun dia, langsung diinstal aja. Dan teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja, link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman yang mau konsultasi telepon dengan saya, silakan menjadi member grup WA kita. Oke, segitu aja informasinya, gak panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.